Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah lebih dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita sempurnakan dengan membaca sholawat qorbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya mari kita berbagi ilmu dengan harapan ada manfaatnya dan berkahnya bagi hidup kita. Apa yang akan kita bagi pada kesempatan yang indah ini? Yaitu dengan judul doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat menghadapi banyak ujian. Ternyata Nabi yang mempunyai julukan Ulul Azmi itu juga lulus lebih dulu dengan banyak ujian. Begitu pula kalau kita ingin hidup mulia, biasanya Allah juga menguji dulu kesabaran kita, keteguhan hati kita, kesungguhan kita untuk selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim sungguh luar biasa banyaknya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh membangun Ka'bah. Sungguh bukan hal yang mudah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu belum banyak pengikutnya. Dan semua masyarakat menentangnya untuk membangun Ka'bah. Tetapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan teguh untuk melaksanakannya dan berhasil, dan sekarang menjadi kiblat kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji untuk membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan. Karena setelah Ka'bah dibangun, di sekitar Ka'bah itu banyak sekali kemusyrikan yang terjadi. Banyak berhala untuk disembah. Maka Allah memerintahkan, menguji dengan perintah yang kedua untuk membersihkan kemusyrikan itu. Maka kemusyrikan semuanya bisa diatasi dengan baik. Yang ketiga, ujian yang ketiga, ujian yang maha dahsyat, yaitu dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk apa? Menyembelih putranya Nabi Ismail. Sungguh luar biasa. Tapi karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka perintah itu pun dilaksanakan. Dan karena ketaatannya, ketika akan disembelih, Nabi Ismail tidak bisa putus
karena sebelum itu sudah dipegangi oleh malaikat Jibril dengan menggantinya domba kibas. Lulus yang ketiga kali ujian. Yang keempat, masih diuji lagi Nabi Ibrahim. Di dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Ibrahim ditentang habis-habisan oleh Raja Babilonia, yaitu Raja Namrud. Bahkan ketika terjadi percaturan atau debat atau mubahalah, kalah Raja Namrud akhirnya dengan kekuasaan dan kemarahannya, maka Nabi Ibrahim juga dibakar hidup-hidup, tetapi bisa diatasi dengan aman tanpa halangan suatu apapun. Akhirnya Raja Namrud pun binasa. Kemudian yang kelima, diuji juga sebelum ujian yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu. Nabi Ibrahim sudah diuji oleh Allah dengan kesabaran yang luar biasa. Usia 60 tahun Nabi Ibrahim AS belum mempunyai keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk melaksanakan sunnah atau khitan yang pertama kali di usia 60 tahun. Kemudian istrinya juga menjelang tua. Maka istri yang pertama itu mempersilahkan untuk mengawini khotimahnya, yaitu Sayyidah Siti Hajar, yang akhirnya melahirkan Nabi Ismail. Sementara Dewi Saroh yang istri pertama belum mendapatkan keturunan, maka Nabi Ibrahim pun berbuat arif bijaksana, membawa Siti Hajar di tempat yang tandus karena tidak tega menjaga perasaan istri pertamanya yang belum mengandungnya. Setelah 10 tahun dari kelahiran Ismail, maka Dewi Saroh pun akhirnya mengandung. Permintaan 10 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Diuji kesabarannya. Maka setelah kesabarannya teruji, maka diberikan keturunan dari istri yang pertama dan menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Dan Nabi Ismail ini yang nanti menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana doa yang dibaca Nabi Ibrahim bisa lulus dari ujian Allah yang maha berat itu? Doanya ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 124 yang bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tala Ibrahimu rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika menghadapi cobaan-cobaan itu. Maka sekarang kami diijazahkan dan ingin mengijazahkan kepada saudara-saudaraku yang manfaatnya ini oleh yai yang memberikan ijazah. Ada seorang santri yang menjadi pengusaha, setiap kali ada tender dia selalu membaca doa ini dan kebanyakan bisa berhasil untuk memenangkan tendernya.
Banyak anak sekolah, guru, karyawan yang meminta kepada Allah dengan doa ini ketika menghadapi ujian kenaikan pangkat, ujian untuk menjadi pimpinan, dengan membaca ini banyak yang berhasil. Kemudian sekarang banyak orang berdebat, maka alangkah baiknya juga secara batiniah mengikhtiarkan dengan membaca doa ini. Bagaimana caranya? Caranya ini, doa ini tidak perlu diwiridkan. Yang pertama, ringan. Yang kedua, ketika akan dipakai saja, awali dengan sholat hajat. Ya, sholat hajat itu 2 rakaat yang waktunya tidak terikat. Yang penting pokoknya pas waktu sholat. Ya, sholat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah itu, kemudian ketika akan dipakai, yaitu jangan lupa membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doanya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahum. 7 kali tanpa bernafas di dalam hati. Setelah itu selesai, baca hamdalah dan sholawat. Baru mulai berdebat. Baru kalau akan mengikuti tender, lelang tender, baru ketika akan menghadapi ujian, gunakan itu. Ketika diuji yang lain, baca itu. Ya, insya Allah berhasil. Kemudian kami berharap jamaah Al-Fatih bisa mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan mengharap syafaat Rasulullah dengan membaca sholawat qorobah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, tentu kami yang melakukan karena kami merasa masih fakir ilmu, kami tempatnya lupa dan salah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata Allah yang punya. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.